Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kita mungkin sudah banyak melihat para termul itu sekarang sedang berbahagia. Malah di beberapa komentar video sebelumnya itu banyak yang mengatakan alhamdulillah begitu ya. Ini berkah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya wajari hal itu karena mereka termul, mau bagaimana lagi? Ya, orang hidupnya nggak punya aturan. Hidupnya itu hanya punya rasa ya. Saya tidak mau mengatakan perasaan ya. Hidupnya tuh hanya punya rasa. Jadi bahagia dan tidak di situ saja adanya, tanpa mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi tatkala mereka menginginkan atau memiliki ekspektasi tertentu, kemudian ekspektasi itu sesuai dengan kenyataan, ya mereka berbahagia. Tatkala tidak, ya tidak. Nah, sedangkan permasalahan orang yang berpikir itu bukan di dalam ekspektasi, tapi bagaimana seharusnya. Dan apabila kita melihat sejauh ini ya perkembangan kasus Mas Roy dan Dokter Tifa, ini banyak melenceng dari yang seharusnya. Nah, itu saya kemarin dengar bahasa kan yang dasolen dasain itu. Kalau Jokowi kan sain kiri belok kanan. Baik ya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah alasan dari kepolisian karena pada akhirnya kepolisian itu tidak pernah melakukan atau menginformasikan P21. Berarti tidak ada permasalahan ini ya. Dan sekali lagi harus ditekankan bahwa yang menangkap di sini adalah kepolisian, bukan kejaksaan. Nah, di dalam hal ini akan ada perbedaan nanti. Sebagaimana kita ketahui kemarin kan kejaksaan baru menangkap korupsi kelas kakap ya, Dadan tuh yang kebetulan juga orang Garut. Itu diperlakukan normal ya, memakai rompi warna pink, kemudian pakaian lengkap dan sebagainya. Mas Roy dan Dr. Tifa ini berbeda proses penangkapannya, padahal koruptor juga bukan, tetapi tidak lebih manusiawi daripada para koruptor itu. Ini dilakukan oleh siapa? Oleh kepolisian. Jadi saya memiliki pandangan sekarang kepolisian itu memang sedang kacau-kacaunya ya, sedang hancur-hancurnya. Dalam hal ini yang saya katakan adalah khusus Polda Metro ya. Yang lain hampir sama saja sebetulnya. Bagaimana kemarin ada banyak lah ya. Saya tidak mau ngomongin itulah, repot. Ini kita mending fokus saja kepada permasalahan ini nih yang ada. Nah, yang saya maksud apa? Yang saya maksud adalah konferensi pers. Jadi setelah si Behudi itu beberapa bulan yang lalu ya, bukan beberapa bulan yang lalu ya, bulan lalu itu bulan Mei. Bulan Mei mengatakan bahwa ini pasti Mei tidak terjadi. Nah, itu seharusnya kan sudah bisa dikategorikan sebagai pemberitaan kabar bohong. Kemudian si Iman Imanuddin itu, yang mana ini juga akan mereka berdua yang ngomong, itu mengungkapkan kata-kata bersayap mengenai kelengkapan berkasnya Mas Roy, yang mana sampai saat ini tidak terbukti ada P21 baik secara verbal langsung ataupun secara surat yang sampai kepada pihak yang terkait yaitu Mas Roy dan Dr. Tifa dan kawan-kawan yang lain, ataupun secara faktual. Karena sekali lagi saya ingatkan yang menangkap di sini adalah kepolisian bukan kejaksaan, dan kita tidak memiliki kepastian kapan akan dilimpahkan Mas Roy ini kepada kejaksaan, karena kejaksaan buang badan. Nanti akan dibahas itu oleh konferensi persnya tim hukum Mas Roy ya. Itu di video yang lain, karena saya ingin mendengarkan lengkap ini ya, bareng-bareng dengan Anda nih. Ini apa sih yang menjadi pertimbangan kepolisian dalam versi mereka ya. Kalau bagi saya sih mungkin ini bakal banyak prepnya. Kita saksikan saja langsung ya. Ini adalah konferensi pers Polda Metro Jokowi, salah, Polda Metro Jaya. Nyebelin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Nah lah, salam presisi. Pada yang kami hormati rekan-rekan media, di sini hadir Bapak di Reskrim Polda Metro Jaya, Bapak Wadir Reskrim Kasubdit Penmas, Kasubdit Kamnek. Kita siang hari ini akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik dan atau pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini kita laksanakan pada Jumat 19 Juni
2026 lebih kurang pukul 14.13. Pada kesempatan ini, Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum ingin menyampaikan perkembangan penanganan sebuah perkara yang terjadi dan ini menjadi perhatian masyarakat luas tentang dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan melalui media elektronik. Kami juga menyampaikan bahwa perkara ini menyita perhatian dan memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Oleh karena itu, Polda Metro Jaya hadir menjelaskan secara terbuka, jernih, apa adanya agar informasi ini yang disampaikan kepada publik benar, berimbang, dan tidak ada simpang siur. Penyidik Subdit Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum. Sebentar, baik. Ini klaimnya ya si Behudi itu. Yang disangkakan pencemaran nama baik dan atau Undang-Undang ITE dan atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini yang bermasalah nanti ya. Kemudian ini adalah perkembangan. Perkembangannya disebutkan untuk pertama kalinya P21 oleh Kejaksaan. Berarti clear. Pertanyaannya, P21-nya itu saat ini, jadi baru keluar hari Jumat ini P21, baru kemudian melakukan penangkapan untuk dilimpahkan, atau itu terjadi tanggal 2 Juni. Karena apabila ini terjadi tanggal 2 Juni, berarti P21-nya tidak terjadi, baru terjadi sekarang. Ya, kalau bukan tanggal 2 Juni itu ya, dan berarti ini adalah sebuah pemberian informasi yang tidak akurat dari Iman Imanuddin apabila P21-nya itu baru keluar sekarang. Apabila P21-nya keluar dari semenjak 2 Juni, maka ini adalah penangkapan ilegal secara KUHP sebagaimana dijelaskan oleh para profesor hukum. Baik. Kemudian saya penasaran saja, ini mengatakan terbuka, jernih, apa adanya. Coba akan kita lihat seterbuka apa, sejernih apa, seapa adanya apa. Itu akan kita lihat. Ini yang sudah saya bisa pastikan kebohongannya. Asas kesetaraan di hadapan hukum. Pret. Ya, Rasman itu yang harus ditangkap duluan. Si Sylvester Matutina itu, yang bukan Stallone itu yang harus ditangkap duluan. Sudah inkrah, sudah selesai. Ya, dan sampai sekarang tidak ada kejelasan itu bagaimana. Apakah akan ditangkap atau tidak? Nggak tahu. Kesetaraan di hadapan hukum. Pret. Kita lanjutkan. Ini tidak ditujukan kepada pribadi maupun pandangan seseorang, melainkan kepada perbuatan yang diduga melanggar ketentuan pidana. Perkara ini juga ditangani secara rasional, proporsional, dan terukur. Kami juga menggarisbawahi bahwa penangkapan bukanlah sebuah vonis. Penangkapan merupakan bagian dari proses hukum yang sah. Dan setiap orang yang berstatus tersangka telah dilindungi azas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan tetap. Selanjutnya, sebentar, betul, penangkapan bukan vonis. Iya, yang jadi pertanyaannya sekarang, penangkapan ini apa dasarnya? Apakah akan dilimpahkan kepada kejaksaan atau ini hanya melakukan kewenangan kepolisian? Dari apa yang telah saya dengar dari beberapa pihak Mas Roy yang berbicara, penangkapan ini adalah kekhawatiran mereka melarikan diri, tidak kooperatif. Nah, ini yang akan digugat oleh para pengacara karena selama ini Mas Roy dan Dr. Tifa itu sangat kooperatif dengan tidak pernah mereka itu bolong di dalam wajib lapor. Jadi penangkapan itu bukan vonis. Loh iya, penangkapan itu bukan vonis, tapi kemudian apa statusnya?
Ini bagi saya masih tidak jelas. Jadi tadi kalau misalkan mau mengatakan terbuka dan jernih, ini nggak jernih ini. Apa statusnya Mas Roy ini tatkala ditangkap itu? Ya, apakah tahanan penyidikan dalam pengertian dia hanya ditahan karena takut akan melarikan diri, atau ini adalah proses pelimpahan kepada kejaksaan? Itu nggak jelas tuh. Kami beri kesempatan kita sama-sama mendengar Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum menyampaikan secara komprehensif tentang kronologi perkara, identitas tersangka, saja itu. pasal yang dipersangkakan, alat bukti, serta pertimbangan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. Waktu kami berikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih Pak Kabid Humas. Sebentar, apa saja nih yang dijanjikan ini akan dijelaskan sampai dengan penyidikan. Sangka, pasal yang dipersangkakan tentang kronologi perkara, identitas. Oke, sebentar ya, biar saya bisa nulis nih kronologi tersangka, pasal yang dipersangkakan, identitas, alat bukti, serta pasal, pertimbangan proses penyelidikan sampai dengan penyidikan. pertimbangan. Waktu kami berikan kepada Bapak Direktur. Penyidikan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya, rekan-rekan media sekalian. Bagus, ini nggak pakai om-oman. Pada kesempatan siang hari ini, kami akan menyampaikan informasi terkait dengan proses penyidikan atas laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka saudara RS dan saudari TF. Bentar. Ini kok ada off dengan nama baik melalui media elektronik. Oke, pencemaran nama baik lewat media elektronik. Terus dan atau manipulasi dokumen elektronik dengan tersangka saudara RS dan saudari TF yang sedang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Proses penyidikan yang dilakukan telah melalui berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam KUHP dan KUHAP, baik itu KUHP dan KUHAP yang lama maupun KUHP dan KUHAP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, serta Undang-Undang tentang penyesuaian tindak pidana yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Baik, sebentar ya. Ini kronologi sebagaimana pasal disebutkan ya. Ini adalah pencemaran lewat media elektronik, manipulasi data elektronik. Ini kan disebutkan kemarin sama Profesor Henry bahwa ini nggak masuk kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu. Kemudian identitas pelaku Roy Suryo dan Dr. Tifa, berarti ini baru klaster 1 ya atau klaster 2. Beliau-beliau ini masuknya. Kemudian ini ditangani oleh Krimum. Oke. Tapi saya mau meng-highlight dulu tadi bahwa P21 itu atas perkataan si Behudi memang sudah keluar. Kemudian di sini mengatakan prosesnya itu sudah sesuai dengan berbagai ketentuan, baik KUHP lama atau KUHP baru. Gimana sih ini? Ini mereka sengaja mau tidak ada kepastian hukum. Mereka itu ya, ini nanti bakal ada penjelasan mengenai pra peradilan. Saya melihat ya, dan ini adalah opini saya, dan saya adalah warga negara Indonesia dan saya bebas untuk beropini. Ini opini saya. Opini saya, kepolisian di sini sengaja mendesak kepada Mas Roy dan Dr. Tifa untuk melakukan pra peradilan. Dan itulah yang selalu digembar-gemborkan oleh para termul. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini dari awal sudah cacat ini. Berbagai ketentuan, baik KUHP lama ataupun KUHP baru. Berarti nggak jelas mana yang dipakai ini. Saya mengatakan, dari
pola pikir yang ajeg, pola pikir yang lurus, yang konsisten dan yang linear, pencampuran dua ketentuan hukum itu tidak boleh. Karena pada akhirnya setiap pasal-pasal yang merugikan kepada tersangka itu akan dipakai yang mana saja. Jadi satu ketentuan yang seharusnya itu misalkan ada kepastian hukum berdasarkan KUHP baru, tetapi tidak ada kepastian hukum dalam KUHP lama, mereka akan memakai KUHP yang lama, bukan KUHP yang baru. Tetapi tatkala ada perkara yang meringankan tersangka dari KUHP yang lama misalkan, mereka tidak memakai itu, mereka memakai KUHP yang baru. Ini omong kosong, ya. Dan ini keluar dari mulutnya Iman tuh. Ini berbagai ketentuan KUHP lama ataupun KUHP baru. Jelas di sini kalau saya bilang beberapa kali dalam ilmu fikih ini namanya talfik. Tidak bisa seperti ini. Di dalam pola pikir apa yang lurus di dalam negara kita dilandasi dengan kepastian hukum. Apabila ini ada dua ketentuan, yang mana dua ketentuan ini yang satu bisa merugikan kepada tersangka, yang satu tidak merugikan kepada tersangka atau sebaliknya, kemudian dipakai dua-duanya, ini bisa menjerat tersangka dengan hukuman-hukuman atau ancaman-ancaman hukum yang sangat merugikan bagi tersangka. Dan inilah yang kita lihat dilakukan oleh kepolisian kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, bukan atas mulut saya tapi atas mulutnya si Iman yang keluar di sini. Ini mengerikan. Mana nih? Lanjut dong. Ini tentunya untuk menjamin profesionalisme, proporsionalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana. Seluruh proses penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya selalu berpedoman pada hukum formil, hukum material, dan standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Proses ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan penegakan hukum yang tidak diskriminatif, yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Sebentar, tidak diskriminatif. Bagaimana mau dikatakan tidak diskriminatif kalau dari awal ada dua KUHP yang dipakai? Ini kemudian mengatakan sesuai dengan formil. Formil yang mana? Yang lama atau yang baru? Enggak jelas, tidak ada kepastian hukum. Dan saya lihat ini sengaja supaya mereka masuk ke pra-peradilan. Dan kalau Mas Roy dan Dr. Tifa mau bersabar, jangan masuk ke pra-peradilan. Ya, itu bisa 60 hari nanti di penjaranya. Dengan berat hati saya mengatakan ini ya. Ini transparan di sebelah mana? Dari kemarin dikejar-kejar mengenai P21 itu enggak ada transparansinya. Menjamin perlindungan hukum bagi siapapun warga negara Indonesia tanpa melihat latar belakang, suku, agama, ras maupun golongannya. Ya, cita-citanya begitu Andri Yunus Dalam berbagai kemarin. kesempatan, Bapak Presiden menyampaikan untuk melakukan penegakan hukum dengan seadil-adilnya, tegas dan tidak pandang bulu, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Menjamin persamaan hak di hadapan hukum. Terus waktu RJ datang ke Solo, kemudian si Jokowi itu dibilang beberapa kali terlibat korupsi, nggak diusut. Si Sylvester Matutina itu tidak ditangkap sampai sekarang. Si Razman masih belum jelas. Omong-omong. Dalam rangkaian proses penyidikan yang telah dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya, diantaranya kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 94 orang saksi. Kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 26 orang ahli, baik itu ahli independen maupun ahli yang diajukan atau dimohonkan oleh para tersangka. Di antaranya ahli yang sudah kami lakukan pemeriksaan adalah ahli keterbukaan informasi publik, ahli peraturan dan perundang-undangan, ahli ekonomi, dewan pers, ahli anatomi, ahli fisiologi,
dari Fakultas Kedokteran UI, kemudian ahli epidemiologi, ahli neuroscience, ahli bahasa, ahli linguistik, ahli psikologi massa, ahli komunikasi sosial, ahli sosiologi hukum, ahli digital forensik, baik itu dari praktisi maupun akademisi. Dagelan. Kemudian ahli Ini kan tadi pasal yang disangkakannya itu apa? Pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Itu ada ahli ekonomi, kemudian ada ahli forensik and so on and so forth. Itu untuk apa itu? Ini mah ikut pesanan Jokowi atau kalau begitu mah. Ya, jadi yang mau disampaikan oleh kepolisian ini apa? Mau memberikan bukan paksaan ya, mau memberikan opini kepada masyarakat bahwa ijazah Jokowi itu asli, atau mau membuktikan bahwa Rosyrio dan kawan-kawan ini sudah melakukan pasal-pasal yang disangkakan tadi. ...94 orang saksi, 26 ahli, dipinta, tadi katanya mau transparan, dipinta siapa saja orangnya itu, nggak dikasih. Ya, dan yang kita lihat di hadapan media sosial yang berbicara itu kan ahli-ahli dari pihaknya Rosyrio dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa itu bukan Joko Widodo. Ada tidak itu menjadi pertimbangan? Tidak ada. Dari ahli-ahli yang disebutkan tadi, yang selalu diambil pertimbangan adalah yang selalu memberatkan kepada Rosyrio dan kawan-kawan. Itu bisa dilihat dari apa? Dari penangkapan yang terjadi. Ya silahkan pra peradilan. Betul, makanya itu dari awal saya katakan ini jebakan, udah nggak punya jalan. Saya nggak tahu ya, tadi dikatakan P21 dari kejaksaan. Oke, berarti kalau ini tidak pra peradilan dalam waktu dekat, jadi saya ngomong dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat Rosyrio harus dilimpahkan kepada kejaksaan. Itu dalam waktu dekat tuh, dan dalam waktu dekat persidangan harus dilakukan. Apakah itu akan terjadi? Saya pesimis. Ya, mereka udah nggak tahu aturan kok. Jadi terserah ya, udah saya terserah aja, terserah saya tuh mau bikin apapun kepada Rosyrio. Kalau mereka keberatan tuh proper. Itu yang saya lihat sekarang. forensik dokumen, kemudian ahli forensik digital cyber, ahli hukum pidana dan ahli hak asasi manusia. Semua kami lakukan dalam rangka menjamin keberimbangan hak dan kewajiban baik itu korban maupun tersangka. Ya percuma kalau nggak Kemudian didengar kami itu. juga sudah melakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti dokumen dan barang bukti digital yang kami peroleh selama proses penyidikan. Adapun pengujian terhadap dokumen maupun barang bukti digital, diantaranya pengujian terhadap kertas, pengujian terhadap tinta, pengujian terhadap tanda tangan, pengujian emboss, pengujian watermark, pengujian font. Ini dilakukan dengan beberapa pembanding yang diterbitkan oleh fakultas di waktu yang sama, fakultas yang sama, dan tahun yang sama. Terus kita harus percaya begitu, mana prosesnya kan tidak dikeluarkan juga. Ya, ini kan tertutup, berarti tadi akan transparan. Nggak ada transparansi di sini, ini tertutup. Dan pertanyaannya, apakah kepolisian punya kewenangan untuk menyatakan demikian dan demikian? Ini kan yang disangkakan tadi, ya pencemaran nama baik dan undang-undang ITE. Kenapa jadi mengatakan ijazah Jokowi asli? Apa kewenangannya kepolisian itu di sini? Ya, nggak usah gitu. Kalau nggak terima RJ saja. Ini yang saya maksud. Ya, Bung, ini mah ruang publik ya. Kalau mau transparan, ya transparan. Kalau mengatakan transparan tapi cuman kami sudah, tetapi bagaimana itu prosesnya tidak dikeluarkan, percuma juga. Dan dilihat dari segi bahwa kepolisian itu tidak memiliki wewenang dan tidak memiliki hak dan wewenang untuk melakukan itu, ngapain dilakukan? Juga Dan kami mengambil melakukan kesimpulan. pengujian terhadap barang bukti digital. Seluruh petugas uji dan alat uji
yang digunakan di dalam proses pengujian tersebut telah tersertifikasi dan terkalibrasi oleh lembaga sertifikasi dan lembaga kalibrasi baik nasional maupun internasional. Terus kita harus percaya begitu. Rekan-rekan sekalian, bahwa pada hari ini kami dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu saudara RS dan saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Baik. Selanjutnya berarti clear ya, ini dalam proses penyerahan. Pertanyaannya P21-nya kapan? Kalau 2 Juni sudah telat sudah. Oh enggak, ini kami pakai KUHP yang lama. Diisi. Itu permasalahannya saya bilang. Nanti setiap celah hukum yang ada di antara 2 KUHP ini, dia bisa diterapkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya, udah bilang aja lah buat ulang tahunnya Jokowi begitu kan, enak ya. Memastikan kehadiran dan keberadaan tersangka pada proses pelimpahan tersangka dan barang bukti ini berjalan lancar, maka penyidik harus memastikan keberadaan dan kehadiran tersangka. Kemudian juga penyidik akan melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan kepada para tersangka, baik kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga tersangka patut dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penyidik juga akan melakukan konfirmasi atas seluruh barang bukti yang akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Konfirmasi dilakukan kepada para tersangka. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh barang bukti adalah sebagaimana yang ditemukan di dalam proses penyidikan. Kami pastikan bahwa penyidik akan menjamin hak dan kewajiban tersangka terlindungi sebagaimana undang-undang yang berlaku. Seluruh rangkaian penyidikan dan pemeriksaan, baik jasmani maupun rohani, sebagaimana proses pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, penyidik selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta standar operasional prosedur dalam proses penyidikan. Ya KUHP yang mana? Ya, jangan seenaknya. KUHP yang mana? Yang lama dan yang baru. Ya terus kalau begitu mana patokannya tuh? Terus bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kepolisian ini sudah melanggar, sudah mengikuti undang-undang atau tidak? Yang baru itu nasih, kalau di dalam fikih itu dia yang menasah, yang lama itu yang mansuh. Tidak boleh memakai yang sudah mansuh itu, yang sudah dinasah itu. Kalau begitu yang terjadi apa? Ketidakpastian hukum. Itulah rusak, yang dirusak sendi-sendi berhukum di dalam bernegara. Baik ya, ini saya mau simpulkan saja bahwa berarti dari perkataannya si Iman, kita sudah mengetahui sekarang secara jelas bahwa P21 memang sudah turun dan ini ditangkap Mas Roy dan Dr. Tifa untuk dilimpahkan kepada kejaksaan. Pertanyaannya begini, terus kita harus percaya begitu? Kenapa? Karena konferensi pers seperti ini sudah dilakukan dari bulan yang lalu dan tidak terdapat kebenaran. Makanya saya katakan ini sudah mencederai yang mana seharusnya semua informasi yang keluar dari pintu ini dipercayai, tetapi sudah terjadi ketidakpercayaan. Ulah siapa itu? Itu ulah si Budi. Si Budi yang bikin ulah itu. Kalau Iman, saya nggak bisa menyalahkan 100% karena kata-katanya bersayap begitu. Demikian ya. Mudah-mudahan termul cepat binasa dan Anda semua yang bukan termul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.